Jadi kami nggak mengada-ngada permohonan itu kan, ya kan sama aja kalau ini nggak dilaksanakan nanti ini bumerang bagi hukum. Bumerangnya apa? Ya penetap hakim, hakim menetap orang untuk ditahan, terus orang nggak mau ditahan. Bagaimana? Kan mau menolong banyak orang, tolonglah beberapa orang. Kalau nggak bisa juga satu orang, kalau nggak bisa juga berilah keadilan. Jangan orang yang dipersulit masalah hukumnya gitu. Jadi itu kami minta kepada saudara IPU, rekan kami ini sama-sama penegak hukum, yang kita sama-sama datang ke sini dengan penetapan hakim untuk datang bersurat ke Menteri Menko dan Menteri Mapas. Jadi ya kami tidak akan mau dulu melanjutkan sidang ini sebelum ada, dan kemudian kami dikasih surat yang dari jaksa itu, supaya juga akan kami kirim surat ini juga sebagai pengacara ke Menko, kemudian ke Kementerian Mapas, dan kalau perlu ke Presiden. Cukup. Tadi dari terdakwa 6 ya, dari terdakwa 1 sampai dengan 5 bagaimana penasihat hukum? Baik, yang mulia, terima kasih. Saya menghargai apresiasi atas penetapan yang sudah diberikan oleh majelis hakim untuk menghadirkan para terdakwa ini di persidangan ini, dan saya juga apresiasi, terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang sudah berkoordinasi juga memberikan permohonannya untuk menghadirkan para terdakwa di ruang sidang ini. Tapi dari kami sebagai penasihat hukum terdakwa 1 dan 2, kami tetap 1 sampai dengan 1 sampai 5 kami tetap ingin para terdakwa ini dihadirkan, karena bagaimanapun ini adalah hak para terdakwa untuk bisa mengikuti persidangan secara langsung di ruang persidangan ini. Karena bagaimanapun ini adalah hak asasi dari para terdakwa yang harus mendapatkan juga persidangan yang adil. Baik, dari kami itu aja, yang mulia, terima kasih. Terima kasih ya, silakan. Memang juga ada untuk majelis, jadi sementara kami belum bisa memberikan. Jadi kita lapor tidak. Terima kasih ya. Ya, karena ada penuntut umum kan dengan hubungannya dengan di lapas di sana, nanti diinfokan juga ke para terdakwa. Kenapa hari ini kok belum bisa dihadirkan di persidangan? Kan punya hak juga untuk tahu, gitu ya. Dan setelah saya membaca di surat dari Direktur Jenderal Pemasaran Ekonomi, gitu kan, di poin pertamanya permohonan pemindahan sementara belum dapat dipenuhi. Jadi majelis hakim setelah bermusyawarah, kami tetap akan silakan, kami memberikan waktu kepada penuntut umum untuk mengkoordinasikan kembali. Ya, nanti kan berkaitan dengan ini bagaimana ke depannya. Ya, itu ya. Silakan untuk persidangan selanjutnya hari Rabu. Kita nggak tahu ke depannya tiba-tiba bisa dipenuhi, ya alhamdulillah kan silakan dikoordinasikan kembali. Dan majelis hakim juga mesti bermusyawarah kembali bagaimana menyikapi surat dari penuntut umum dan masuk permohonan dari penasihat hukum terdakwa. Seperti itu ya. Silakan ya untuk hari Kamis depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kamis depan ini penetapan tetap secara offline seperti itu. Selama belum dikeluarkan penetapan baru secara online, kami masih berpegangan dengan penetapan yang sebelumnya. Nanti kalau secara online pasti kami akan keluarkan lagi. Artinya kan yang offline tidak berlaku. Tapi karena masih berpedoman dengan yang offline, seperti itu. Ya. Karena kami dalam membuat penetapan juga kami membaca permohonan seperti ini, baru kami mempertimbangkan bagaimana kedepannya perkara ini. Ya, seperti itu ya penuntut umum dan penasihat hukum ya. Dan yang perlu dipahami oleh semua pihak bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai terpidana, ya, sebagai terpidana warga binaan yang sedang menjalani hukuman. Jadi apapun nanti kedepannya perkara ini, bagaimanapun jalannya persidangan, kami berharap semua pihak mematuhi dan menghormati. Seperti itu ya. Kami tidak perkara lain. Ya, jadi kita tahu lah batas-batas kita sampai di mana kita tahu. Ya, seperti itu ya. Ada lagi cukup? Cukup. Ya. Dengan demikian sidang akan selesai dan tutup. Apa yang sudah disampaikan di Bapak melakukan ini hadir di persidangan seperti apa?
Ya seperti kan kami udah bilang tadi kan, ya kita keberatan lah. Ini kan harus dipahami hukum beracara. Saya yakin nih Pak Dirjen nggak paham. Karena kan aturan beracara itu kan penetapan hakim itu kan wajib dilaksanakan oleh eksekutornya jaksa. Dan yang lain harus melaksanakan, kami datangkan dengan penetapan hakim. Jaksa juga penetapan hakim. Kemudian terdakwa penetapan hakim. Majelis hakim juga penetapan hakim juga untuk duduk di situ. Nah di situ kan ya penetapan hakim wajib dilaksanakan. Itu bentuk supremasi hukum di negara kita ini baik itu. Jadi semua harus melaksanakan penetapan hakim. Jadi enggak, dan kemudian alasannya kan pertimbangannya kan jelas itu masalah MOU yang udah kedaluarsa. Kenapa saya katakan kedaluarsa? Itu kan masalah COVID. Sekarang nggak COVID lagi. Kemudian masa MOU bisa mengalih KUHAP? Nah, kemudian yang harus paham juga, ini Undang-Undang Dasar 45 juga, pasal 28I. Tidak boleh diskriminasi hukum terhadap orang. Berarti ada diskriminasi dong terhadap amar. Kenapa dia? Jadi alasan pertimbangan dari Dirjen itu tidak kuat. Itu kenapa kami minta kepada jaksa untuk menulis surat permohonannya itu ke Menko, kemudian ke menterinya langsung ke Lapas. Nah, kan gitu. Supaya apa? Supaya kan Pak Menko kan orang hukum kan, beliau profesor, kemudian pernah lama jadi advokat juga. Jadi saya paham, saya pernah bersidang dengan beliau juga. Ada dalam satu perkara, ya sama-sama ada 2 kantor pengacara menangani kasus, jadi beliau pasti tahu lah. Orang kemudian juga wakilnya kan Pak Oto, itu kan pengacara juga. Nah, jadi kan nanti ya aturan beracara biar mungkin ya Pak Dirjen harus diajarin dulu tentang hukum beracara kan gitu. Jadi kami nggak mengada-ngada permohonan itu kan, ya kan sama aja kalau ini nggak dilaksanakan nanti ini bumerang bagi hukum. Bumerangnya apa? Ya penetap hakim menetap orang untuk ditahan, terus orang nggak mau ditahan. Bagaimana? Ya kan? Penetapan hakim orang harus dikeluarkan. Nah ini nggak mau juga. Ya kan berarti hukum ini siapa lagi yang dipatuhi? Hukum hakim itu kan Tuhan yang mulia. Dia memerintah loh. Nah, bukannya penetap itu memerintah. Nah, ya itulah. Jadi kita keberatan. Ya permintaan kita itu ya mudah-mudahan dilaksanakan dan hakim juga memintakan. Ya mudah-mudahan ya Pak Dirjen ya harus memahami ini kan gitu. Karena nggak ada alasan. Ya kalau alasannya untuk high risk itu kan alasan internal kan. Teknis di lembaga pemasyarakatan bukan undang-undang. Itu kan peraturan internal di dalam yang dia pengen. Kalau ya kan amar ini kan untuk mengajukan sidang kan. Bisa aja di sini sementara nanti selesai sidang dikembalikan. Kita hormati haknya Dirjen itu ke masyarakat itu kita hormatin. Contoh kita kan dipindahin ke sana ya kan kita nggak ada melakukan upaya apa-apa kan karena menghormati. Nah, cuma sekarang hormati juga penetapan hakim. Ya kan kemana nanti ya apanya wajahnya pengadilan kita kalau institusi padahal dalam satu apa loh? Dalam satu sama-sama penegak hukum. Nah, ya kan? Karena Lapas itu kan penegak hukum juga. Dan kementerian kan. Ya. Dan yang membawa perkara ini yang harus dipaham ke sini ini itu kan dari pihak Lapas, pihak Lapas. Ya kan? Pembinaan dia laporkan dibawa ke polisi limpahin ke sini, ya kan kemudian kejaksaannya tiba-tiba sebelum disidangkan, sebelum disidangkan udah dikirim ke sana kan itu mempersulit sidang kan. Siapa? Jadi semua ini ya penyakit ini yang membuat ya Dirjen maksudnya Dirjen sendiri dan dia juga yang mengapakan sendiri ya menyalahin orang sendiri dengan menunjukkan kewenangan. Jadi kearoganan dari institusi itu harus dengan negara hukum ini harus diapain, nggak boleh lagi itu. Padahal kan Pak Presiden tengok berapa banyak kasus yang beliau evaluasi kan, itu kan kearoganan apa itu? Kearoganan penegak hukum yang menurut beliau nggak adil.